Let's go again. There you go. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengulangan pertandingan. Maarten Paes jadi pahlawan penentu timnas Indonesia, sukses bawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi. Mancini frustasi, wakil Raja Arab marah besar, wasit kontroversi Jordan jadi sorotan. Ya, timnas Indonesia akhirnya menjalani laga debutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di kandang Arab Saudi, King Abdullah City Stadium. Sama seperti kemarin, Roberto Mancini nampak tegang dan terlihat ia menurunkan semua pemain bintangnya untuk menghadapi timnas Indonesia. Begitu juga Sintayong yang ingin mencuri poin dengan menurunkan skuad terbaiknya pada pertandingan tersebut. Ya, sebelum laga dimulai, para supporter telah beramai-ramai memadati stadion. Mereka bersatu tak berhenti bernyanyi mendukung timnas Indonesia. Sebelum memasuki jalannya pertandingan, terlihat starting line up timnas Indonesia dengan pemain yang ditunggu-tunggu, yakni Maarten Paes benar-benar menjalani debutnya berseragam timnas Indonesia mengisi kiper nomor 1 Indonesia. Di posisi back sendiri ada Bang J, Calvin Verdonk hingga Sandy Walsh. Sedangkan di posisi tengah ada Nathan Tom Haye dan Ivar Jenner. Hingga di posisi penyerang ada Rafael Struijk, Witan, dan Ragnar Oratmangun. Ya, tampil di kandang sendiri, Arab Saudi langsung mengambil inisiatif serangan dan melakukan pres ketat di lini pertahanan timnas Indonesia. Momen paling menegangkan datang pada menit keempat saat Maarten Paes hampir gagal melewati bek Arab Saudi. Beruntung kiper FC Dallas tersebut bisa keluar dari tekanan pemain lawan. Timnas Indonesia mulai keluar dari tekanan pada menit ke-8. Akhirnya timnas Indonesia bisa membukukan gol pembuka pada menit ke-18. Berawal dari sebuah serangan dari sisi kanan, Sandy Walsh menemukan Witan Sulaiman yang sudah bebas. Witan berhasil memberi cutback ke Ragnar Oratmangun dan pemain Dender langsung melepas tembakan. Tembakan Ragnar membentur bagian kaki Sandy Walsh sehingga memperdaya kiper Arab Saudi. Unggul 1 gol membuat timnas Indonesia makin percaya diri. Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit ke-27 memanfaatkan kecepatan Sandy Walsh di sisi kanan. Sayang umpan silang Sandy Walsh gagal diselesaikan oleh Ragnar Oratmangun usai tembakannya masih melambung. Mohamed Kano hampir membuyarkan keunggulan timnas Indonesia usai menemukan lubang di sisi kiri pertahanan. Beruntung tembakan Kano masih menyamping tipis dari gawang Maarten Paes. Timnas Indonesia hampir menambah keunggulan melalui sebuah serangan balik yang diinisiasi oleh Rafael Struijk di sisi kanan pada menit ke-34. Sayang Witan Sulaiman gagal menyelesaikan umpan silang dari Struijk usai tembakannya masih melambung. Keunggulan timnas Indonesia buyar pada injury time babak pertama usai tembakan Musab Al-Juwair berbelok usai membentur Calvin Verdonk. Gol tersebut jadi penutup jalannya babak pertama. Skor 1-1 jadi sajian akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Arab Saudi langsung meningkatkan intensitas serangan. Peluang pertama langsung dibukukan oleh pemain pengganti Abdul Rahman Ghareb pada menit ke-46, beruntung tembakannya masih melambung. Arab Saudi hampir mengancam lagi melalui akselerasi kapten tim Salam Al-Dawsari pada menit ke-60, beruntung arahnya masih melambung. Usai momen tersebut, timnas Indonesia mulai menguasai pertandingan. Momentum tersebut hanya bertahan 10 menit saja, karena Arab Saudi kembali menguasai pertandingan. Salam Al-Dawsari hampir membawa tim tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-74. Beruntung tembakan melengkungnya dari luar kotak penalti masih menyamping. Tim tuan rumah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-78 usai Maarten Paes melakukan blunder saat menggiring bola dan akhirnya menjatuhkan Fras Albrikan. Salam Al-Dawsari yang jadi eksekutor penalti gagal menaklukkan Maarten Paes. Hingga skor tetap 1-1. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, timnas Indonesia sukses membawa pulang 1 poin dari Arab Saudi. Ya, menjalani laga debutan, di mana pertama banyak yang menginformasi bahwa Maarten Paes tidak bisa diturunkan pada saat melawan Arab Saudi. Namun berkat kerja keras PSSI, nama Maarten Paes menjadi kejutan fans Indonesia karena Maarten Paes secara resmi bisa memperkuat timnas Indonesia.
Sebuah kabar yang membuat seluruh fans timnas Indonesia bahagia karena memang ialah yang ditunggu-tunggu selama ini. Dengan menjalani debutan pertamanya dengan hasil imbang tersebut, pemain yang patut diberikan aplaus adalah Maarten Paes, di mana kualitas memang tak perlu diragukan lagi, mengingat ia telah melakukan serve krusial bagi tim. Hingga momen yang menegangkan terjadi ketika Maarten Paes berhasil menepis tendangan penalti Salem Al Dawsari yang membuat penonton yang melihatnya dagdikduk. Namun memang kualitas, ketenangan, mental, dan juga pengalaman memang menjadi salah satu keberhasilan Maarten Paes berhasil menepis tendangan penalti Salem Al Dawsari. Hingga pada akhirnya dalam hati kami, ia menjadi pahlawan dengan serve berkelasnya. Ya, sedangkan Roberto Mancini yang terlihat tegang sepanjang pertandingan tak mampu meluapkan amarahnya karena serangan demi serangan yang terus diblok oleh timnas sehingga sangat sulit untuk menembus pertahanan timnas Indonesia. Serta dengan hasil imbang ini, pelatih kelas dunia seperti Mancini bisa kok ditaklukkan. Buktinya kita mampu mencuri 1 poin dari laga kandang ini. Hal yang juga membuat federasi mereka merasa SAFF heran bagaimana bisa timnas Arab yang bermain di kandang sendiri bisa ditahan imbang oleh Indonesia yang notabene-nya ranking FIFA jauh dari Arab Saudi. Sebuah kemenangan yang penting bagi Sintayong dan timnas Indonesia di kandang Arab yang dibilang angker dan mempunyai jimat sakti tergagalkan. Karena konon katanya jika timnas Arab bermain di King Abdullah Sport City maka tak akan mengalami kekalahan, namun buktinya imbang. Good job. Hey. Ya, dengan hasil imbang tersebut membuat timnas Indonesia lebih percaya diri kala menghadapi lawan-lawan di grup C selanjutnya. Bagaimana tidak, timnas Arab yang notabene-nya adalah langganan Piala Dunia serta bermain di kandang sendiri bisa kok ditahan imbang. Kuncinya kerja keras serta nurut dengan perintah pelatih serta yang pasti jangan melakukan blunder. Titip pesan kepada Bang Maarten Paes, semoga di laga selanjutnya lebih hati-hati lagi kala menghadapi pemain yang emang mempunyai kecepatan lebih hingga pada akhirnya melakukan blunder dan mengakibatkan penalti. Hampir sama seperti Hernando kemarin pada saat melawan Irak, namun beruntungnya penalti itu bisa ditepis dengan sangat baik oleh Maarten Paes. Ya, jadi itulah tadi. Bagaimana Maarten Paes jadi pahlawan penentu timnas Indonesia sukses bawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi. Mancini frustasi,